Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfaza dan Rizky. Lalu ada kelompok saya yang lainnya, yaitu Muhammad Rian Kadafi, lalu ada Giga Avanza, lalu ada Umar Hatta, dan ada Denny Saendra. Di sini kami berlima ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami selama setengah semester 5 ini. Lalu penjelasan pertama yaitu dari saya sendiri, yakni analisis SWOT. Di sini kami menganalisis dari yang pertama itu ada strength, yaitu bisa dibahas Indonesiakan dengan kekuatannya apa. Lalu hasilnya yaitu aksesibilitas yang tinggi karena penggunanya dapat mengakses layanan konseling kapan saja dan dari mana saja, dan seterusnya. Lalu ada weakness. Nah, weakness ini adalah kekurangan dari analisis hasil dari sistem yang akan kami buat, yaitu saya jelaskan beberapa kurangnya interaksi secara langsung pada beberapa kasus dapat mengurangi efektivitas konseling, dan seterusnya. Lalu ada opportunities. Nah, untuk opportunities ini ada beberapa bagian juga yang ingin saya jelaskan, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental, sehingga permintaan terhadap aplikasi ini cenderung meningkat. Lalu selanjutnya bisa di-scroll, Mas. Nah, di sini ada traits. Traits ini seperti kebijakan yang untuk sistem aplikasi ini, yaitu antara lain ada peraturan dan kebijakan privasi terkait data pengguna yang kemungkinan semakin ketat, sehingga aplikasi harus mengalokasikan sumber daya lebih untuk memenuhi standar tersebut. Baik, mungkin analisis SWOT dari sini saja saya lempar ke Mas Muhammad Ryan Oke, di sini Kadafi. terima kasih. Oke, di sini saya akan lanjutkan untuk pembahasan materi. Di sini saya bahas yaitu Project Charter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Kadafi. Di sini di Project Charter ini berisi inisiasi dari project yang atau dokumen dari project kita. Jadi di sini mungkin ada judul proyek itu aplikasi konseling. Terus di sini adapun tujuan proyek kita di sini yaitu membangun platform berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna mendapatkan layanan konseling secara online, baik melalui chat, video call maupun audio. Jadi fokusnya ini untuk menghubungkan klien dengan konselor profesional. Jadi menyediakan alamat manajemen kesehatan mental dan memberikan ruang aman bagi pengguna untuk mendapatkan bantuan psikologis. Adapun pendekatannya yaitu mencocokkan klien dengan psikolog atau psikiater yang tepat sesuai masalah yang dihadapi pasien. Terus menyediakan jadwal real time dan interaktif dan media komunikasi pasien dengan psikolog atau psikiater. Terus menjaga keamanan data pasien, psikolog atau psikiater yang terdaftar di dalam aplikasi. Yang terakhir, mengajukan uji coba sistem secara berkala untuk memastikan aplikasi stabil. Di sini ada beberapa list peran dan tanggung jawab. Manajer proyek itu saya sendiri. Di sini ada sebagai tanggung jawabnya programmer, ada Muhammad Umar Hatta dan Denny Sahendra. Terus sini ada UI UX, itu ada Giga Avanza. Dan di sini ada analisis sistem, ada Arfaza dan Rizky. Mungkin itu aja untuk penjelasan dokumen inisiasi dari project kita. Selanjutnya untuk pembahasan materi saya lempar ke selanjutnya, ke bagian WBS. Nah, oke, baik. Saya Giga Avanza akan menjelaskan WBS dulu ya. WBS yakni adalah Work Breakdown Structure, sebuah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk memecah pekerjaan besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan terperinci. Jadi semacam susunan tabel gitu. Kemudian setiap tugas atau pekerjaannya dia dibagi menjadi beberapa tingkatannya. Dari mulai tingkat paling tinggi untuk struktur paling atasnya hingga yang paling detail. Dengan cara ini setiap elemen proyeknya yang kami sekelompok buat, elemen proyek dapat diidentifikasi, diberi tanggung jawab, dan diukur kemajuan. Berikut adalah tampilan WBS-nya. Baik, lanjut responsibility.
Untuk responsibility matrix. Nah, untuk responsibility matrix itu ialah semacam tanggung jawab yang digunakan dalam manajemen proyek yang kami buat ini untuk menjelaskan peran-perannya dan tanggung jawab dari kami selaku yang ingin mengerjakan proyek ini. Kemudian ada susunan dari anggota tim, lalu ada berbagai tugas atau aktivitas proyek yang tersusun dan terperinci lah. Jadi tiap anggota dan tiap kita ini mengerjakan bagian-bagiannya masing-masing. Kemungkinan untuk penjelasannya, Mas, bawah. Oke. Begini adalah tabel dari RACL atau RACI, Responsibility Matrix. Berikut adalah keterangannya dari R atau responsible, orang atau tim yang bertanggung jawab langsung untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian ada A atau accountable, orang atau tim yang memiliki kewenangan atau tugas tersebut, memastikan tugas selesai dengan benar. Lalu ada C atau consultant atau orang atau tim yang memberikan masukan dan saran terhadap tugas tersebut. Lalu ada I atau informed atau orang atau tim yang perlu diberitahu tentang kemajuan tugas namun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas proyek tersebut. Berikut mungkin untuk dilanjutkan bagian materi selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Denny, saya akan menjelaskan bagian Gantt. Nah, bagian Gantt ini itu berdasarkan WBS yang telah dibuat oleh tim kami. Yang pertama ada tahap perencanaan proyek. Di tahap ini ada analisis kebutuhan pengguna, pembentukan tim dan penjadwalan, lalu penetapan milestone. Setelah itu ada tahap desain aplikasi, yaitu penentuan fitur aplikasi, desain antarmuka, perencanaan sistem, dan prototype. Setelah itu ada pengembangan aplikasi. Di bagian front end ada implementasi, lalu integrasi fitur, pengembangan fitur notifikasi. Di bagian back end ada integrasi API dan pengolah data. Setelah itu ada pengujian dan pemeliharaan. Pada tahap ini kita menjelaskan checkpoint apa saja yang sudah dibuat selama 4 bulan ini. Selanjutnya ada Selanjutnya ada manajemen biaya. Bisa dijelaskan oleh orang selanjutnya. Oke, baik. Pada kali ini lanjut ke manajemen biaya. Jadi setiap rencana anggaran biaya yang kami buat ini dibuat berdasarkan WBS dan periodenya dari Gantt chart yang telah dibuat tadi. Nah, setiap rincian biaya yang kami buat sudah kami perhitungkan berdasarkan baik dari upah harian maupun biaya personal, lalu ada biaya bahan-bahan dan biaya tambahan lainnya. Lalu dari setiap biaya tersebut kami perhitungkan juga dengan perhitungan dari hari dari kegiatan itu dilakukan. Mungkin bisa scroll ke bawah untuk rencana anggaran biaya. Bisa ke bawah lagi. Oke, untuk total keseluruhan rencana anggaran biaya yang kami alokasikan yakni ada Rp72.100.000. Lalu lanjut ke tabel rencana pengeluaran. Oke, nah tabel rencana pengeluaran sendiri dari keseluruhan tabel yang kita alokasikan dari Rp72.100.000 itu kami alokasikan untuk beberapa kebutuhan. Ini seperti untuk memberi gaji dari project manager, back-end developer, front-end developer, sistem analis, hingga ada UI UX designer. Nah, untuk total pengeluaran dari
menggaji dari tim kami yakni sebesar 48 juta, yakni diambil dari 67% dari total dana yang kami alokasikan. Lalu ada pengeluaran hardware, yakni kebutuhan PC atau laptop tim, dan kebutuhan server. Ini kami alokasikan pada 1 bulan pertama karena kita hanya ingin mengalokasikan untuk sekali beli pada 1 bulan pertama. Lalu ada pengeluaran software, yakni untuk lisensi perangkat lunak yang dibayarnya per bulan, yakni dengan total 3 juta. Lalu untuk pelatihan, jadi setiap tim kami akan mendapatkan pelatihan pada bulan pertama yang menghabiskan dana 4 juta. Lalu ada pengujian aplikasi yang tiap bulannya dianggarkan sebanyak 1 juta. Lalu ada biaya cadangan, biaya tak terduga untuk simpanan jikalau di tengah-tengah proyek ada kendala. Lalu setelah ditotal semua, pengeluaran yang kami keluarkan sama dengan rencana anggaran dari yang kami anggarkan, yakni Rp72.100.000. Untuk manajemen biaya mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Saudara Arfa. Baik, terima kasih teman-teman kelompok ini yang sudah mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Mungkin akan saya tutup dengan salam kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.